Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Kuasa Hidup yang Benar. Salah satu penyesatan yang berhasil merusak kehidupan iman banyak orang Kristen adalah konsep mengenai berkat. Selama ini banyak orang Kristen yang salah memahami kata berkat. Mereka mengisi pengertian berkat sesuai dengan konsep yang mereka serap dari lingkungan. Padahal lingkungan dunia ini fasik. Sangat membahayakan kalau ajaran yang salah ini keluar atau diucapkan seorang pembicara atau pengajar di mimbar-mimbar gereja. Berhubung pengertian kata ini penting, maka seorang pemberita firman atau pembicara Kristen harus benar-benar memahami kata berkat dari perspektif Alkitab Perjanjian Baru. Kita tidak boleh mencampur adukkan pengertian berkat bagi orang Yahudi dan berkat bagi orang Kristen. Kalau dilihat secara etimologi asal-usul kata dari teks asli Alkitab, pengertian kata berkat, berakah, ini dalam bahasa Ibrani yang artinya sesuatu yang menghidupkan, the power of life. Persepsi umat perjanjian lama yang dihidupkan adalah kemakmuran duniawi. Jadi persepsi umat perjanjian lama yang dihidupkan itu adalah kemakmuran duniawi, kelimpahan duniawi atau kebebasan duniawi. Kata menghidupkan mengingat kita, kata menghidupkan mengingatkan kita terhadap apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, bahwa pada hari manusia makan buah yang dilarang Tuhan itu, mereka akan mati. Bagi orang Yahudi yang belum mengerti keselamatan, mereka memahami sesuatu yang menghidupkan itu adalah kemakmuran, kelimpahan, dan kebebasan yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau jasmani. Itulah sebabnya janji Allah kepada bangsa Israel berorientasi pada berkat jasmani. Dari masalah kesehatan, buah kandungan wanita, ternak, ladang, terlepas dari musuh dan lain sebagainya. Semua berorientasi pada berkat jasmani. Tuhan juga menjanjikan suatu tanah yang subur, di mana berlimpah susu dan madu, dan kehidupan yang berjaya dari musuh-musuh mereka. Semua ini menunjuk pada kemuliaan duniawi. Itulah berkat yang dipahami oleh umat perjanjian lama. Banyak orang Kristen memahami pengertian berkat seperti konsep itu, konsep orang Yahudi, yaitu berkat yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani atau kelimpahan jasmani. Hal ini akan berdampak sangat buruk, mengakibatkan mereka tidak mengenal keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau Injil berbicara mengenai kelimpahan, hal itu tidak selalu berhubungan dengan berkat jasmani. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus pada dasarnya adalah pemulihan kehidupan, yaitu dikembalikannya manusia kepada keadaan semula, rancangan semula, yaitu manusia segambar serupa dengan Allah, memiliki pikiran perasaan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus mempunyai arti maha penting bagi kehidupan manusia. Manusia yang telah kehilangan kehidupan yang berkelimpahan sesuai dengan maksud rencana Allah, dimungkinkan manusia kembali menemukannya.
Kata kelimpahan dalam Yohanes 10 ayat 10 berarti tinggi dalam kualitas. Perisos, aku datang memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu perisos, very highly in quality. Jadi bukan banyak dalam arti kuantitas, tapi tinggi dalam arti kualitas. Seharusnya atau idealnya kata kelimpahan tidak boleh dihubungkan sama sekali dengan berkat jasmani. Walau bagaimanapun tentu ada keterkaitannya. Kelimpahan dalam pengertian orang percaya umat perjanjian baru harus hanya dihubungkan dengan karakter dan gaya hidup seseorang yang harus mengenakan gaya hidupnya Tuhan Yesus. Semakin mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus, makin mengenakan gaya hidupnya, berarti kehidupan seorang semakin berlimpah dalam berkat Tuhan. Sesuatu yang menghidupkan di sini, sesuatu yang menghidupkan kita di kekekalan, bukan pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebenarnya inilah harta yang sesungguhnya yang disediakan Tuhan bagi umat pilihan. Jadi sangatlah duniawi kalau orang percaya menjalani hidup kekristenannya dengan landasan kelimpahan jasmani, keuangan, karir, dan lain sebagainya yang bersifat materi. Sangatlah duniawi dan itu salah, saudara. Kenyataannya hari ini banyak pendeta yang menjadi pembicara di mimbar-mimbar Kristen mengarahkan pengertian jemaat mengenai berkat secara keliru. Mereka mengajarkan kemakmuran duniawi. Dengan cara demikian sesungguhnya mereka menyesatkan umat Tuhan. Saudaraku, menurut Injil, kelimpahan yang dimaksud adalah sebuah gaya hidup yang baru. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang telah mereka miliki sebelumnya. Ini adalah sebuah gaya hidup yang membuat manusia dapat bersekutu dengan Tuhan secara harmoni. Lebih dari semua yang Tuhan sediakan, lebih dari semua yang Tuhan berikan dalam keselamatan, dipulihkannya kembali hubungan dengan Tuhan adalah segalanya atau berkat yang terindah. Oleh sebab itu pengiringan kita harus terus-menerus diisi dengan belajar mengenal Tuhan. Baik pemahaman mengenai Tuhan, saudaraku sekalian, maupun pengalaman pribadi, yaitu mengalami Tuhan secara real. Dari hal inilah kita mulai memahami bagaimana seharusnya kita menyelenggarakan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menyediakan fasilitas tanpa batas, pasti. Tuhan bisa menyediakan fasilitas tanpa batas untuk meraih berkat-berkat rohani. Dalam hal ini betapa berharganya setiap detik hidup kita untuk dapat meraih berkat rohani yang juga adalah berkat kekal. Sebagai orang percaya yang telah dicelikkan oleh Tuhan untuk mengenal kebenaran, konsep kita mengenai berkat harus diubah sama sekali. Konsep berkat menurut perjanjian lama tidak boleh kita adopsi dalam hidup kita sebagai umat perjanjian baru. Berkat, berakah, kuasa hidup. Kuasa hidup yang harus kita kenakan adalah kuasa yang menghidupkan jiwa dan roh untuk keselamatan abadi. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah yang menghidupkan, artinya Tuhan yang memberi kesempatan seseorang memiliki kehidupan seperti kehidupan yang diingini oleh Allah. Kita tidak memandang sesuatu apapun dan siapapun sebagai berkat kecuali membangun kodrat ilahi dalam diri kita, sehingga kita dapat memulihkan hubungan kita dengan Tuhan secara ideal, secara harmoni, saudaraku. Dengan prinsip ini, kita menantang zaman. Dengan sikap ini kita menantang zaman. Sola Gracia.